Hari ini kita akan ajak teman-teman untuk ngobrol dengan Pak Satyo, CHRO Tech Connect. Yuk. Selamat pagi Pak Satyo. Selamat pagi, Rani. Saya mau gangguin Bapak nih hari ini. Saya mau ngajak Bapak berbincang sedikit mengenai EVP-nya kita. Boleh ya Pak? Boleh, boleh. Tapi Bapak ada jadwal meeting ya hari ini? Ya, sebentar lagi. Kita sambil jalan aja, nggak apa-apa ya Pak? Bisa, baik. Oke, baik. Bapak, bagaimana sih Bapak biasanya mengawali hari Pak? Biasanya cukup berpikir mengenai hal-hal strategik, kemudian objektif, dan menikmatilah. Harus enjoy hari-harinya ya. Oke, kita bicara mengenai Tech Connect Pak. Kalau kita bicara tentang budaya yang ada di Tech Connect, yang paling Bapak banggakan apa Pak? Kalau dari saya pribadi ya, sebetulnya saya sangat bangga terhadap budaya dari Tech Connect. Karena budaya itu hidup. Jadi kita bukan hanya bicara kerja cepat ya, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Ditambah scaling up. Ya, jadi artinya scaling up itu to go beyond. Kemudian juga harus saling mendukung, saling menumbuhkan, dan saling percaya. Komplit ya Pak? Ya, komplit. Jadi di sini itu setiap orang itu punya kesempatan untuk menggambar dirinya siapa. Kemudian melihat bagaimana kita bisa sebagai HR melahirkan pemimpin masa depan. Pagi Pak. Pagi. Pak, mau Iya, Pak. iya. Pak, boleh nggak sih Pak kasih tahu kita cara kecil gimana caranya kita bisa starting untuk bisa jadi meaningful impact Pak? Iya, jadi meaningful impact itu sebetulnya adalah dasarnya adalah berguna untuk orang lain. Atau kalau kita di dunia HR, kalian harus berusaha untuk menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Nah, itu esensinya daripada meaningful impact. Baik, terima kasih Bapak. Oke, menurut Bapak perubahan apa yang paling terasa nih Pak di beberapa tahun terakhir? Ya, saya pribadi kan sudah hampir 15 tahun ya melakukan transformasi di Tech Connect di industri kita. Kalau saya lihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di era AI ya dan teknologi ya, apalagi ada talent war, ya kan? Perubahan yang paling terasa adalah bagaimana orang-orang itu tumbuh sebagai pemimpin, kan gitu. Nah itu perubahannya di tempat kita cukup banyak. Jadi sudah banyak pemimpin muda yang kita cetak dan mereka berhasil untuk memimpin divisi atau perusahaan baru. Kita banyak melihat talenta untuk yang mengambil inisiatif, bukan hanya menjalankan instruksi, kan begitu. Ya. Dengan cara teknologi yang kita bangun, cara kita bekerja juga berbeda. Lebih ke arah data driven, inovatif, dan bekerja anywhere, any place. Karena kita banyak kantor-kantor cabang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan semua perubahan ini sebetulnya berakar dari fondasi budaya, culture, leadership yang kita rangkum di dalam 3 pilar EVP Tech Connect. Nah, Bapak kalau EVP Tech Connect sendiri itu apa aja sih Pak? Ya, jadi EVP Tech Connect itu adalah meaningful impact, yaitu great job for others, great leader from within, dan leading in technology innovation. Berarti sebenarnya ini kita sudah melakukan dengan keseluruhan ya Pak ya? Kita sudah compiling ke semuanya, sudah dijalankan gitu ya Pak ya, dari EVP itu sendiri? Ya, jadi kita sudah banyak menjalankan EVP itu untuk merubah culture dan leadership, terutama leadership transformasi di era teknologi ini. Jadi apresiasi yang paling sederhana pun mempunyai dampak yang begitu besar. Dampaknya itu adalah mengenai human empathy dan juga respect. Jadi banyak banget ya Pak sebenarnya pesan apresiasi nih yang kita punya nih ada di sini nih, sudah dicantumkan ya sama teman-teman. Yeah. Dan rasanya bahwa sekecil apapun pesan ini membuat orang merasa dihargai ya Pak ya? Ya, jadi itu betul sekali. Bahkan apresiasi yang paling sederhana itu juga punya dampak yang sangat besar. Jadi kita ini adalah human. Ya. Jadi kita mesti tahu empati dan respect for others itu very important. Betul.
Jadi kadang-kadang kita sering lupa, Ran. Jadi Ya Pak. bahwa orang itu tidak selalu ingat apa hasil pekerjaannya yang sudah dilakukan minggu-minggu yang lalu. Nah, tapi mereka selalu ingat bagaimana mereka diperlakukan. Oke. Ya kan? Bayangin kalau karyawan itu merasa tidak dihargain, mereka tidak bisa deliver prestasi yang bagus. Jadi pengakuan-pengakuan yang kecil ini, Iya. kalau Rani lihat, itu bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, walaupun sederhana ya. Jadi kita mengucapkan pujian dengan tulus, kemudian menjelaskan bahwa kontribusi seseorang itu sangat berharga buat perusahaan, itu sudah menciptakan lingkungan yang menghargai usaha dan juga menghargai apa yang dihasilkan mereka. Ini kan Rani bisa lihat, Iya, betul. ya betul. kan? Misalnya ini ada Farah, good job, happy, apa ini, a lot ya, inclusive ya, macam-macam. Terus Beraukul with love, happy birthday, macam-macam. Iya, iya, Semangat, betul. keep a good work. Ini lebih ke apa yang mereka rasakan ya Pak ya jadinya ya. Bagaimana mereka diberlakukan dengan baik gitu ya oleh lingkungannya dan oleh teman-teman Iya, kerjanya. mungkin saya tambahin, Ran. Iya, Jadi Pak. budaya seperti inilah yang membuat orang itu merasa aman dan nyaman di dalam bekerja. Betul. Berani mencoba, Ya. kemudian akhirnya juga memberikan meaningful impact dalam skala yang lebih besar. Kita meraih banyak penghargaan ya Pak ya. Ya, Ini maknanya apa nih Pak? ya. kalau untuk Bapak. Jadi kalau Rani lihat Ya. ya penghargaan ini tuh sebetulnya kalau boleh saya cerita bukan untuk gagah-gagahan, Ya, bukan untuk kita merasa pride. ya. Tapi itu merupakan apa ya? Kalau saya sebut tuh simbol pencapaian Oh, oke. atau bukti bahwa budaya EVP tadi yang leading in technology dan inovasi itu sudah benar-benar nyata hidup di TechConnect. Jadi bukan hanya jargon, bukan hanya cita-cita, Betul. tapi kita sudah berhasil mewujudkan gitu ya Pak ya. Betul, betul. Baik. Next question ya Pak. Ya, Part yang kedua, innovations with purpose. Ini kalau dalam bayangannya Bapak, kita sudah sejauh mana ini Pak? iya, iya. Jadi TechConnect itu punya tujuan kan. Jadi bukan hanya membuat kita kelihatan lebih canggih gitu, bukan. Tetapi menumbuhkan budaya breakthrough Oh, oke. dan to go beyond. Nggak banyak perusahaan yang mengajarkan to Betul. go beyond. Ini akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan setiap karyawan, akan lebih mudah, terutama pada saat diperlukan pengambilan keputusan, itu bisa ya. align dan mereka menjadi agile dan responsif ya. Jadi maksud saya hasilnya lebih bermakna. Itulah yang kita sebut innovation with purpose. Teknologi yang benar-benar memberikan dampak bukan hanya buat perusahaan, tetapi juga create job for others. Oke. Ini teman-teman udah Sudah mau siap ya? iya, udah siap. Betul, sudah Iya. mau meeting. Oke. Ada Mas Bubu nih kayaknya yang mau mengajukan pertanyaan ya. Pagi Pak, Bagi. menurut Bapak apa skill yang terpenting yang harus dipersiapkan untuk menghadapi masa depan Pak? Jadi sebetulnya banyak kalau kamu lihat di search engine atau menggunakan AI, apa sih skill set yang diperlukan. Tetapi saya lebih banyak cerita bahwa skill yang diperlukan adalah kemampuan belajar dengan cepat. Teknologi akan terus berubah, roles akan berevolusi, dan orang yang bisa beradaptasi itu orang yang mau terus mengupdate dirinya secara berkesinambungan sehingga selalu relevan, kan begitu. Oke, saya nggak mau ganggu Bapak terlalu lama. Baik. Sudah ditungguin untuk meeting. Nah, Baik. kalau misalnya saya boleh minta Bapak untuk merangkum, apa yang membuat TechConnect itu berbeda, Pak? TechConnect bisa berbeda karena TechConnect itu unik dan karena punya visi, right? Jadi menjadi katalis bagi seluruh gerakan transformasi yang mampu mengubah berbagai industri, karena kita punya banyak industri yang berbasis teknologi Betul. dan meningkatkan
kualitas hidup karyawan, kualitas hidup stakeholder, dan kualitas hidup untuk lingkungan. Jadi maksud saya bahwa kita bekerja itu ada lingkungan juga, masyarakat sekitar. Ya. TechConnect bercita-cita memang menjadi pelopor di era yang ditandain oleh kolaborasi, inovasi berkelanjutan, dan juga tanggung jawab yang positif secara bersama untuk membangun dunia yang lebih baik bagi generasi kita mendatang. Jadi ibaratnya itu ya, Rani ya, Pak. TechConnect itu membentuk karyawan supaya mempunyai skill set transformasi leadership, ya kan? Nah, transformasi leadership ini ada 5 sebetulnya, yang nanti juga saya ajarkan kepada kalian semua. Jadi yang pertama adalah beyond profit to impact. Kemudian yang kedua adalah beyond expectation to the wholeness. Yang ketiga adalah beyond command to collaboration. Yang keempat adalah beyond control to evolution. Jadi nggak boleh kontrol-kontrol, tetapi harus berevolusi. Kalau dikontrol, nanti kita akan seperti orang yang selalu mengontrol orang lain. Dan yang terakhir adalah beyond competition to co-creation. Jadi kalian ini semua jagoan, tapi nggak boleh kalian menjadi jagoan. Makanya disebut harus co-creation. Jadi bukan lagi kompetisi, tetapi harus co-creation, menciptakan nilai baru. Apakah itu dari sisi bisnis maupun dari sisi people-nya. Begitu. Baik, saya nggak ganggu lagi. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama. Pak Satyo. Monggo silahkan melanjutkan dengan meeting. Baik. Oke, selamat pagi semua. Oke, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Satyo tentang beberapa pilar di EVP TechConnect saat ini. Semoga teman-teman semuanya bisa aktif dan berhasil bersama TechConnect